ya. Saya bukan keturunan PKI, Bu. Oh ya. Jangan. Assalamualaikum. Selamat siang ya, Bu. Kami dari SMA tahunnya, Bu. Sebelumnya nama saya Rehan, Bu. Dan ini kami itu diberikan tugas oleh University Indonesia, yaitu selaku guru sejarah Indonesia di SMA Negeri Sekirawan. Tugasnya itu mewawancarai sebagai narasumber yang akan kami tanyai, yaitu tentang materi G30S tahun 1965. Tapi sebelum itu boleh perkenalan dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Rihida Putri. Saya juga kebetulan guru sejarah ya dari SMA Negeri Kuningan, dan hari ini diberikan kesempatan untuk membantu teman-teman dari SMA Negeri Kuningan tugas dari budaya. Iya. Materi G30S ya, besar itu. Dampaknya itu bahkan sampai saat ini tuh masih ada perdebatan tentang siapa orangnya atau tentang gimana sih kenapa bisa terjadi G30S ini. Jadi dulu ya, Bu, kan G30S ini dalamnya yang satu itu kan PKI ya. Kenapa sih bisa PKI? Kan PKI itu waktu di Madiun, waktu di pemberontakan di Madiun tahun 1948 itu kan sudah lenyap atau tidak terlakon lagi eksistensinya. Kenapa bisa bangkit lagi, Bu? Oke, memang pernah terjadi ya namanya peristiwa PKI Madiun tahun 1948. Dan memang ketika peristiwa itu terjadi, para pemimpin dari PKI Madiun seperti Muso gitu kan ya sudah ditangkap, terus dibunuh dan lain sebagainya. Terus PKI sendiri ini sempat dibubarkan, tapi masalahnya PKI itu tidak dilarang dibubarkan, tapi tidak dilarang pada saat itu. Jadi hal itu yang membuat kesempatan para generasi muda dari PKI itu buat kayaknya kalau kita bangkit lagi juga bisa gitu kan, kita bangkit lagi juga bisa. Nah, kebetulan memang yang generasi muda ini tuh lolos dari kejaran baik itu dari pihak Indonesia gitu kan. Jadi mereka sempat ketangkap, tapi akhirnya mereka lolos ketika kalau nggak salah zaman agresi militer Belanda kedua di kalau saja kan kita juga lagi masa krisis ya pada saat itu, mempertahankan kemerdekaan periode 1945 sampai 1949 kayak gitu. Jadi pergejolakan politik di negara kita ini lumayan panas gitu. Nah, kebetulan yang generasi muda ini mereka berhasil lolos gitu kan dari tangkapan. Terus ya mereka itu mencoba untuk membangkitkan kembali PKI gitu. Salah satunya mungkin yang terkenal yang nantinya bakal menjadi tokoh dari G30S itu ada Aden Haigir. Ya, nah itu tokoh muda ya, namanya juga organisasi, namanya juga partai, pasti punya kader gitu ya kan. Jadi walaupun pemimpin terdahulunya hilang, tapi semangatnya tuh masih suka ada gitu ke generasi yang baru gitu. Nah itu pun berlaku di PKI gitu. Jadi ketika Muso ditangkap, terus Muso juga dibunuh ya kan ya. Nah yang muda-muda ini mencoba untuk menghimpun kembali kekuatannya. Awalnya juga nggak langsung keluar tiba-tiba gitu dari 48 terus langsung mereka kumpul terus ayo kita langsung ke atas lagi, enggak, perlahan gitu, karena mereka juga harus tahu situasi kondisi politik di Indonesia itu sendiri. Jadi DNA itu bersama teman-temannya pada saat itu mencoba untuk dari bawah pelan-pelan coba buat bisa dibilang mengajak para buruh, tani, pemuda intinya yang pada saat itu bisa dikatakan ikut dengan PKI kayak gitu. Baru ketika situasi kondisi politik di Indonesia sendiri itu sudah aman, mereka baru menunjukkan eksistensi mereka kalau aku ada lagi loh kayak gitu. Itu di tahun 50-an itu mereka langsung nunjukin diri lagi. Dan ternyata memang karena memang tidak dilarang,
ya udah mereka berkembang. Apalagi kan pengikutnya juga, followersnya lah kalau bisa bilang gitu kan ya, anggotanya juga udah banyak banget anggota dari PKI sendiri, karena ya mereka kan targetinnya orang-orang kelas menengah ke bawah gitu kan ya, kayak gitu. Jadi gampang pada ikut gitu, rasa ada yang mungkin dia memperjuangkan mereka orang-orang yang juga apa kelas menengah ke bawah, jadi ikut sama PKI. Gimana? Cukup bos. Ya itu kayak gitu ya. Kenapa ada lagi ya, pada saat itu memang hanya dibubarkan saja sih, jadi nggak dilarang. Ini buktinya juga masih boleh gitu, masih boleh. Buktinya juga kan ketika pemilu pertama 1955 tiba-tiba dia jadi partai keempat kan yang paling banyak suaranya kayak gitu. Semua orang juga kayak nggak expect gitu loh kalau bisa masuk gitu kan ya. Iya, kalau apa namanya bisa dibilang kan ada catatan sejarah yang kelam juga gitu kan ya. Banyak orang-orang yang mungkin nggak suka juga sama PKI, tapi tiba-tiba udah di pemilu 1945 itu memang tidak dilarang PKI daftar. Kan waktu itu ada 70 partai politik kalau nggak salah kan, 70 parpol daftarin ke Munaina sama KPU, benernya namanya ya, daftarin ke KPU, yang lolos ada 27 kalau nggak salah. Nah PKI itu lolos di 27 besar itu. Kalau misalkan memang dilarang, pasti ketika ngedaftarin ke KPU udah dicoret gitu kan. Tapi kan ini dibolehkan sampai udah jadi 4 besar. Itu sih ya. Jadi walaupun pernah 48, tapi kenapa sekarang ada lagi? Maksudnya sekarang tuh bukan ini ya, bukan. Ya, tapi maksudnya di kurun waktu setelah 48 ke 65 gitu kan ya, itu ada lagi. Itu ya karena pengkaderannya gitu dari PKI sendiri. Tenang Bu. Tapi Bu, terkait isu-isu tentang PE kan mulai marak gitu. Kayak ada partai kiri baru gitu. Kayak kan sekarang tuh pas kemarin diizinkannya keturunan PKI untuk daftar TNI, untuk masuk ke jajaran DPR gitu. Menurut Ibu itu mungkin nggak sih PKI itu bisa bangkit kembali di masa sekarang? Oke, tanggapannya dulu ke yang keturunan PKI kali ya. Oke, keturunan PKI itu sekarang katanya boleh masuk TNI gitu kan ya, jelas juga diungkapkan. Sebenarnya sih kalau misalkan masalah itu sebenarnya ya dari zaman Soeharto sendiri keturunan PKI boleh kok di DPR, boleh kok masuk TNI sebenarnya, karena tidak ada aturan hukum yang memberlakukan bahwa keturunan PKI nggak boleh masuk DPR, nggak boleh masuk TNI gitu. Nggak ada secara tertulis sebenarnya. Yang tertulis itu kalau nggak salah TAP MPRS nomor 25 kalau nggak salah, itu yang apa ya, memberitahukan bahwa sebenarnya yang dilarang itu adalah ideologi komunisnya, ya ideologi dan juga si PKI-nya yang nggak boleh. Dan kan di sana nggak ada ketentuan bahwa keturunannya pun nggak boleh. Kalau kita memberlakukan hal tersebut itu akan apa ya, bisa dibilang berbanding terbalik dengan pembukaan undang-undang kita gitu kan, yang dimana kalau kita ini kan kemanusiaan, keadilan gitu kan ya. Kalau misalkan kita melakukan hal diskriminatif berarti tidak mencerminkan undang-undang dasar kita gitu. Jadi sebenarnya dari dulu itu boleh kok keturunan PKI berkiprah di politik, berkiprah juga di TNI. Masalah cuma mungkin zaman dulu itu nggak kelihatan, ya kan, nggak kelihatan karena nggak ada statement langsung gitu kan. Nah, nggak ada statement langsung. Nah kalau sekarang mungkin ada statement langsung gitu kan, ada statement yang dibuat langsung. Ya, sebenarnya ya nggak masalah juga, orang-orang Indonesia juga tidak mempermasalahkan sebenarnya keturunan PKI mau ikut TNI, mau ikut DPR gitu. Nggak masalah sebenarnya. Kan yang salah apakah keturunan PKI-nya? Ya kan, yang salah kan bukan mereka sebenarnya. Yang salah itu ya yang apa ya, yang jadi pelaku utama di G30S gitu. Sedangkan anaknya, cucunya nggak tahu apa-apa. Masa mereka harus menanggung dosa
dari apa sih namanya leluhurnya, kamu mau nggak nanggung dosa dari leluhur? Nggak mau ya. Jadi negara kita alhamdulillah tidak diskriminatif kepada apa keturunan PKI, tapi mungkin adanya sanksi sosial aja kali ya. Jadi kayak di sosial sendiri tuh kayak merasa kalau kamu nih keturunan PKI nih kayak gitu kan, kamu keturunan PKI, kamu ini kamu itu lebih ke sana sih. Tapi kalau secara ya bergabung yang kayak gitu ya masalah. Toh sekarang kan stand up comedian juga tau kan, iya, yang ya Rizpo kan itu cucunya Murad ya kan, Murad Aidin ya. Apakah dia nggak boleh stand up di depan? Kan enggak ya kan, kita menghargai kok karena kan itu bukan salah mereka juga kayak gitu. Kalau dibilang apakah nanti dari mereka ini bisa membangkitkan kembali PKI gitu, serem juga nih kan. Ya kalau menurut ibu sih bukan masalah dari keturunan sih. Kalau dilihat juga isu tentang kebangkitannya PKI itu lebih terlihat karena kedekatan kita dengan Cina ya, karena kita di pemerintahan sekarang bisa dikatakan lebih dekat sama Cina. Mungkin nah isu itu muncul kembali, isu-isu tentang PKI ini muncul kembali. Jadi orang ketakutan aja kali ya, ketakutan kalau misalkan kita tiba-tiba ada PKI lagi karena kita dekat sama Cina kayak gitu. Memang secara bisnis gitu kan kita memang dekatnya sama Cina kan, lebih ke sana sih, bukan lebih ke keturunan PKI-nya, bukan ke sana. Iya, siaran mereka ya. Saya bukan keturunan PKI, Bu. Oh ya, ya kan kayak gitu. Sama-sama mereka juga orang Indonesia, mereka juga punya hak dan kewajiban yang sama di negara ini. Kayak gitu sih. Lebih ke sana sih mungkin isu-isu tentang kebangkitan PKI. Tapi kalau bisa dibilang ya, apakah PKI itu akan muncul lagi? Gitu kan ya. Kayaknya sih kalau muncul juga nggak punya power sih, karena seluruh rakyat Indonesia sudah tahu bagaimana kejamnya PKI gitu kan. Jadi kita sudah terdoktrin juga kan gitu kan, bagaimana jahatnya PKI gitu kan, dulu pernah membantai ini dan itu gitu kan. Ya sana sih. Iya, jadi kan sudah tertanam di dalam otak gitu kan, di dalam diri, di dalam jiwa dan raga. Bercanda. Ya lebih tertanam ke sana, jadi mereka pasti nggak akan punya kesempatan sih, nggak akan punya kesempatan untuk show up lagi gitu gitu. Iya, itu tahu sembilan lah. Tapi kita harus ingat ideologi bangsa kita, Pancasila. Tetap tanamkan Pancasila gitu. Apalagi kan masyarakat Indonesia juga pada religius ya, rata-rata pada religius gitu. Jadi ya itu tetap 5 sila itu harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya, jangan cuma hafal doang dan dibacain pas lagi upacara, jangan. Tetap ya sila ke-1 kita kepada Yang Maha Esa, ibadah lah, rajin lah kayak gitu ya, sampai sila ke-5 kayak gitu. Udah kayak guru PKS saya. Ya, ya berangkat mulai lah kayak gitu.